Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 sering kita pelajari bahwa untuk menanggalkan semua beban, semua dosa, caranya hanya dengan satu, dengan cara kita memandang Yesus. Dan waktu mata kita terfokus kepada Yesus, kita lupa beban kita juga lupa dosa, karena kita fokus hanya kepada Yesus. Dan waktu kita nggak fokus kepada Yesus, maka beban itu semakin besar. Tantangan berbuat dosa juga semakin besar. Tetapi ayat 3-nya ada yang menarik. Dikatakan seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak memandang Yesus? Engkau akan menjadi lemah dan putus asa. Saudara, banyak, tidak hanya anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun tidak pelayanan lagi, menjadi lemah dan putus asa. Karena semua kita, semua anak Tuhan akan melewati itu. Melewati namanya lembah kekelaman itu. Engkau merasa sangat lemah dan kadang kau putus asa. Supaya bisa lewat dari sana, hanya satu. Pandang kasih Yesus Kristus yang Dia tanggung segalanya bagi kita. Dia ditinggal Allah Bapa, Dia ditinggal murid-muridnya, Dia ditinggal semua. Semua menjadi lawan Dia karena dosa kita. Tapi Dia taat sampai mati. Kita mungkin keadaan yang berbeda, tapi keadaan apapun itu, mungkin masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, pelayanan, atau apa saja. Kalau mata kita nggak tertuju kepada Tuhan, itu bisa membuat kita menjadi lemah. Dan ujungnya kita putus asa. Dan waktu kita putus asa, sering kita buat putusan-putusan yang salah. Kita mulai nggak berpikir apa-apa lagi. Hari ini, ingatkan diri kita. Yesus katakan, pencobaan yang kita alami itu biasa saja. Karena pencobaan yang dialami Yesus sampai Dia berdoa, sampai menitikkan darah. Dia sampai mati, Dia disiksa, Dia dianiaya. Tapi Dia tidak menyerah. Kita tidak mengalami itu. Kita hanya mengalami segelintir dan sebentar saja penderitaan itu. Jadi kalau kita alami, jangan salahkan siapapun. Kenapa? Setiap kali Tuhan memanggil. Orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir. 3 hari Tuhan gak kasih air. Bayangkan 3 hari gak dikasih air. Mereka bersungut-sungut. Tuhan memanggil Abraham. Tapi sampai usia 99 tahun tidak punya anak. Tuhan memanggil Daniel, dimasukkan ke lubang singa. Tuhan memanggil Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan ke perapi-apian. Yang luar biasa, Tuhan memanggil Paulus setelah dia berkhotbah, Tuhan izinkan dia masuk penjara dan disesah. Jadi kalau kita lihat semua panggilan Tuhan itu, ada harga yang harus kita lewati. Bukan harga, ada jalan yang harus kita lewati. Semua. Maka dikatakan jalannya tidak mudah. Tapi itu membuat nanti ada cerita kita. Ada cerita tentang Abraham bagaimana setelah dia usia 100 tahun dia punya anak. Ada kesaksian bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dilepaskan. Ada kesaksian tentang Daniel. Ada kesaksian para orang-orang yang dipanggil Tuhan. Hari ini semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar kesaksian kita tentang kebesaran Allah, bagaimana Dia melepaskan kita. Jadi kalau saudara sedang mengalaminya, mulai lihat apa yang Yesus perbuat di sana. Yesus tetap tenang, Dia bersyukur, dan Yesus tidak salahkan Allah Bapa. Yesus tidak salahkan orang yang membunuh Dia. Yesus juga tidak mensalahkan orang yang berdosa. Yesus katakan, Bapa ampuni mereka. Hari ini waktu kita mengalami semua itu, jangan salahkan orang sekitar kita. Jangan salahkan pemimpin kita. Jangan salahkan Tuhan. Supaya ada bahan cerita kita menyaksikan Tuhan. Bahwa Tuhan membawa kita dalam setiap lembah kekelaman itu. Tapi kita tidak lama di sana. Kita akan tetap naik dan tidak turun. Karena itu, jangan lemah
dan jangan putus asa. Terpuji nama Tuhan.